Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari Germas. Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ega Rahmawati Putri dan teman saya Ismi Diana Pramawati. Di sini kami akan memaparkan tentang penggunaan obat secara tepat dan baca informasi dengan cermat. Nah, ada yang tahu nggak sih obat itu apa sih? Ibu-ibu, bapak sekalian. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ya? Nah, ini dia. Obat merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Obat jika digunakan dengan secara benar, obat dapat bermanfaat bagi kesehatan dan sebaliknya. Jika salah dalam menggunakan obat, membuatnya menjadi tidak bermanfaat atau bahkan berbahaya bagi kesehatan. Untuk itu, gunakanlah obat secara benar sesuai petunjuk tenaga kesehatan, terutama tenaga farmasi atau apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Carilah informasi tentang obat dari sumber yang terpercaya, termasuk bertanya pada apoteker secara aktif dan cermat membaca informasi pada kemasan brosur obat. Nah, di sini saya akan memaparkan cara penggunaan obat berdasarkan bentuk sediaannya. Yang pertama itu dalam serbuk oral atau yang biasa disebut seperti yang serbuk gitu. Di sini larutan serbuknya dilarutkan dalam sedikit air yang matang. Air minum biasa yang suka ibu atau bapak minum. Jangan air dingin ya. Terus diminum sampai habis. Jangan melarutkan serbuk obat di dalam susu, teh, kopi, atau minuman bersoda. Atau bisa dibilang juga kalau ibu atau bapak habis minum obat, itu jangan langsung habis itu minum susu, teh, kopi, atau minuman bersoda, atau sambil diiringi dengan itu. Ya, contoh serbuk oralnya itu seperti Vegeta, Adam Sari, ada Oralit juga ya Mbak Ega ya? Ya, atau dari racikan-racikan dari dokter ya. Ya. Selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian, ada sirup, suspensi atau emosi. Bagaimana kita tahu sirup itu biasanya sebelum kita minum itu dikocok terlebih dahulu. Kemudian biasanya di dalam kemasannya itu suka ada sendok takar atau pipet takar, suka ada dalam kemasannya seperti itu. Kalau Bapak atau Ibu tidak ada sendok takar atau pipet takarnya, bisa menggunakan sendok yang ada di rumah. Yang berukuran sendok makan itu berukurannya 15 ml, dan untuk sendok kecilnya itu yang di stainless bisa yang ukuran 5 ml. Kemudian ada tablet hisap, itu tabletnya digunakan dengan cara dihisap di dalam mulut. Itu dihisap di dalam mulutnya sampai habis ya. Jangan dikunyah ya Bu, Pak. Jangan dikunyah seperti obat mah biasanya. Ini hanya dihisap. Ya, sampai habis. Contoh obatnya? Contoh obatnya itu biasanya Efvitroses, biasanya untuk obat-obat sakit tenggorokan seperti Strepsils, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada tablet, kapsul atau pil. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian tahu ya obat ini. Biasanya obatnya tersebut dibuka dari bungkusnya, pelan-pelan takutnya obatnya loncat. Kemudian obatnya dibuka, ditelan langsung menggunakan air putih atau air minum biasa, tidak bisa dicampurkan dengan atau berbarengan dengan air susu atau dengan air teh manis atau air kopi, tidak bisa ya Ibu dan Bapak sekalian. Selanjutnya. Kemudian ada tablet sublingual. Tablet sublingual itu digunakannya, itu disimpannya itu di bawah lidah ya, Pak. Itu dengan minum dan berkumur dengan sedikit air untuk melembabkan jika mulutnya kering. Kemudian tablet diletakkan di bawah lidah, tutup mulut dan jangan menelan sampai tablet larut dengan sempurna. Jangan makan, minum, atau merokok selama tablet belum larut. Jangan berkumur atau mencuci mulut selama 15 menit setelah tablet larut dengan sempurna. Jadi boleh berkumur atau mencuci mulut setelah
15 menit tabletnya larut. Ya, ini biasanya untuk penderita penyakit jantung, biasanya obatnya dibawa di bawah lidah. Nah, selanjutnya kami telah membuat leaflet untuk Bapak atau Ibu sekalian. Pertama, sepertinya Bapak atau Ibu suka pengen tahu ya, itu tuh di dalam obat tuh ada contoh kayak lingkaran warna hijau, yang di tepinya ada warna hitam, itu namanya obat bebas. Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi hitam. Kemudian ada yang berwarna biru dan tepinya warna hitam, itu untuk obat bebas terbatas. Obat keras yang masih dapat dibeli bebas tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasannya. Kemudian selanjutnya ada yang berbentuk K, berwarna merah dan tepinya berwarna hitam. Obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Ibu dan Bapak tidak bisa membeli obat tersebut tanpa resep dokter. Itu ada contoh-contoh obatnya. Ya, nanti kami akan memberikan leafletnya ini kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa membacanya. Jika Ibu atau Bapak masih belum mengerti tentang informasi-informasi dari obat yang Ibu beli, yang Ibu atau Bapak beli, itu bisa bertanya pada apoteker mengenai informasi obatnya yang akan dikonsumsi. Nanti jadi Ibu atau Bapak lebih mengerti tentang obat yang akan diminum. Nah, sebelumnya Ibu dan Bapak itu masih ada gak sih yang sering minum obat menggunakan air teh, atau lebih nyaman dengan menggunakan air teh daripada menggunakan air putih? Di sini teman saya akan menjelaskan kenapa diutamakan menggunakan air putih. Ismi? Nah, ya, kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian harus minum obatnya dengan air putih? Nah, karena air putih ini bersifat netral, sehingga tidak bereaksi dengan obat. Seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi, tidak baik sih sebenarnya ya meminum obat dengan air teh. Kan biasanya ya ibu-ibu sama bapak tuh suka minum obat sambil dengan air teh gitu ya, mungkin lebih sukanya sering seperti itu. Ya, apalagi air tehnya juga hangat-hangat ya, Bu, Pak. Itu tidak baik. Iya, betul. Jadi sekarang harus diubah ya, Ibu sama Bapak, pola minum obatnya. Ya, jadi minumnya pakai air putih. Ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Bapak atau Ibu. Saya dan teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.